Minasan konnichiwa. Ich bin Cindy Cotton. Tadi tuh aku menyapa kalian menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Aku bilang, halo, apa kabar? Namaku Cindy Clara, salam. Kenapa tadi aku menggunakan bahasa Jepang dan Belanda? Karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, yang pertama itu yang kita harus ketahui arti dari kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme adalah sebagai berikut. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapatkan keuntungan untuk kekuasaan besar. Kolonialisme dan imperialisme sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Faktor pendukung munculnya kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel merupakan peta politik global pada abad ke-15. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Pasalnya, dinasti Ottoman melakukan penolakan terhadap aktivitas Barat di kawasan tersebut. Hal ini pun mulai mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah baru. Yang perlu diketahui adalah Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di bumi lain. Dengan perkembangan teknologi, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari tempat-tempat di seluruh bumi yang mungkin memiliki kekayaan alam. Mereka belajar dari para tokoh-tokoh yang telah berlayar berkeliling dunia, serta dari buku-buku yang ditulis oleh pelayar tersebut. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ternyata rempah-rempah yang dijual dari Indonesia ke luar negeri dijual dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini karena rempah-rempah tersebut telah dijual dari pihak ketiga. Jika dikutip dari buku History Modern of Indonesia, bangsa Eropa langsung mendarat di Maluku dan membuat Indonesia menjadi bangsa incaran dari pedagang-pedagang Eropa. Hal itu membuat bangsa-bangsa Eropa ingin mengambil rempah-rempah secara langsung dari Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa tidak hanya untuk berdagang, melainkan mereka mengambil seluruh jalur perdagangan di Indonesia dan mengambil daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah. Kisah perjalanan Marco Polo tahun 1254 sampai 1324. Marco Polo melakukan perjalanan samudra mengelilingi dunia dan menulis semua perjalanannya itu ke dalam sebuah buku. Dari buku inilah bangsa-bangsa Eropa dapat mengenal daerah-daerah seperti Indonesia. Adanya keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya. Selain dari memiliki harta, pada zaman dahulu kekayaan dilihat dari betapa banyak rempah-rempah yang dimiliki oleh suatu pemimpin atau kerajaan. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penarikan dari rempah-rempah yang ada di negara Indonesia. Bahkan sempat menanamkan tanam paksa ataupun kerja paksa, serta juga membuat monopoli perdagangan. Monopoli ini juga kita kenal sebagai VOC. Pada tahun 1870, tanam paksa ditutup dan diganti menjadi politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Walaupun tanam paksa ini berdampak negatif,
tetapi juga membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia mulai mengetahui cara tanam yang baik dan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Adanya ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berhenti setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia sedikit mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sorry, it's DJ.